Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Diaja Nugraha, RP 1051-19100027 dari Teknik Instrumentasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PLC Siemens dan saya akan mencoba mensimulasikan melalui Semantic Manager. Lalu menuju ke slide selanjutnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita memahami lebih lanjut mengenai PLC Siemens, lalu kita dapat mempelajari pemrograman dengan Semantic Manager atau Step 7. Mohon maaf, di sini ada typo sedikit. Lalu lanjut. Di sini ada pengertian dari PLC. PLC sebenarnya suatu sistem elektronika digital yang dia itu dirancang agar dapat mengendalikan mesin dengan proses mengimplementasikan fungsi nalar kendali sekuensial, timing, counting, dan aritmatika. Nah, PLC ini tidak lain adalah komputer digital, sehingga dia ini memiliki prosesor, unit memori, unit kontrol, dan unit I/O. Nah, lalu ada lagi, PLC ini berbeda dengan komputer dalam beberapa hal. Nah, apa aja sih yang membedakan PLC dengan komputer? Nah, PLC sendiri itu, dia ini dirancang untuk berada di lingkungan industri yang memungkinkan ada banyak debu, panas, guncangan, dan sebagainya. Jadi di sini dia tuh lebih tahan. Lalu PLC itu harus dioperasikan serta dirawat dengan mudah oleh teknisi pabrik. Nah, lalu PLC sebagian besar itu tidak dilengkapi dengan monitor, tapi dia itu dilengkapi dengan ada port yang berfungsi dia ini sebagai untuk memasukkan program sekaligus memonitor data atau program. Lalu lanjut. Baik, di sini ada hal-hal yang dapat dikerjakan oleh PLC. Ada 3 bagian. Yang pertama ada kontrol urutan, kontrol pengawasan, dan kontrol yang canggih. Untuk kontrol urutan memiliki fungsi untuk yang pertama mengganti relay kontrol giga konvensional, yang kedua pencacah atau pewaktu atau timer atau bisa jadi counter, yang ketiga untuk pengganti pengontrol PCB card, lalu ada mesin kontrol bisa auto, semi auto, atau manual. Lalu untuk kontrol pengawasan bisa melakukan fungsi proses monitor dan alarm, monitor dan diagnosis kesalahan, lalu untuk antarmuka dan komputer, antarmuka printer, jaringan kerja otomatisasi pabrik, local area network, dan banyak lainnya. Lalu untuk kontrol yang canggih, memiliki fungsi yang pertama sebagai operasi aritmatika, penanganan informasi PLC, kontrol analog seperti suhu, tekanan, dan lain-lain, lalu PID. Nah, lalu di sini ada instruksi kontak dan coil. Nah, kontak sendiri di sini tuh ya elemen dasar diagram. Nah, dia ini berfungsi untuk menyambungkan atau memutus arus listrik. Nah, di sini ada macam-macam, ada NO, NC, coil negatif, coil transisi positif, lalu ada coil set atau reset. Nah, di sini yang kita gunakan nanti ada NO, normally open, NC normally close, lalu ada coil ini. Nah, NO sendiri ini menyatakan suatu input digital, dia ini memiliki dua kemungkinan nilai, 0 atau 1. Pada kondisi input tidak aktif, instruksi bernilai 0. Pada kondisi input aktif, dia itu nilainya 1. Nah, kebalikan dari NC normally close, dia ini menyatakan suatu input digital juga, dia memiliki dua kemungkinan, 0 atau 1 sama seperti NO. Nah, tapi dia pada kondisi input tidak aktif, dia ini bernilai 1. Nah, pada kondisi input tidak aktif, maka dia bernilainya 0. Nah, maksudnya dari NO dan NC ini apa? Jadi, di NO sendiri ini, jadi saat power diberikan, nah dalam keadaan normal, kontak relaynya tuh bisa terbuka atau terputus. Nah, sedangkan kalau yang kontak NC ini, jika power diberikan, kontak relaynya tuh tertutup, sehingga arus listrik itu bisa mengalir dari input ke output langsung, seperti itu. Baik, mungkin langsung saja kita akan
mensimulasikan dan membuka aplikasi Semantic Manager. Baik, ini saya membuka software dari Semantic Manager. Jadi software Semantic Manager ini adalah perangkat lunak, salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memprogram PLC. Nah, sembari membahas PLC, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis PLC yang digunakan di dunia otomasi industri. Nah, ada Omron, Schneider, Mitsubishi, Visto, Micrex, Siemens, dan banyak lainnya. Yang saya gunakan kali ini ada PLC Siemens. Nah, PLC Siemens ini adalah PLC yang dibuat oleh PT Siemens Jerman dan merupakan jenis PLC yang baik digunakan di industri sebagai sistem otomasinya. Lalu langsung saja kita mulai mensimulasikan. Di sini ada step 7 wizard, langsung keluar new project. Di sini kita tekan next. Lalu memastikan CPU type yang akan digunakan. Lalu kita tekan next jika sudah. Lalu di sini kita menekan LAD atau ladder diagram. Lalu kita tekan next. Nah, project name di sini kita bisa memberi nama pada project name ini karena saya sudah memiliki file. Jadi saya akan menggunakan file yang tersedia di sini. Tapi jika ingin mengganti langsung saja di blok, langsung diketik. Seperti ini contohnya. Lalu jika sudah, klik finish. Lalu kita tunggu. Jika sudah keluar akan muncul Semantic Manager seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ada Semantic Station, CPU, Step 7 Program, Search, dan Block. Nah, kita akan beroperasi di bloknya ini. Kita tekan OB1 ini untuk menuju ke ladder diagram yang akan dimasukkan. Nah, di sini tempatnya ladder diagram. Nah, yang pertama di sini ada kontak tadi yang sudah dijelaskan, ada normally open, normally close, dan di sini ada coil. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan uji coba. Kita bisa memberi judul atau memberi kata di sini. Yang pertama kita coba adalah normally open. Nah, jika ingin memasukkan kontak tadi, kita tekan dulu garis ini yang berbentuk vertikal horizontal, kita klik, lalu kita tekan di sini. Nah, akan muncul. Lalu tadi step penjelasan, outputnya adalah coil. Ini coil, kita tinggal klik coil. Nah, maka sudah terbentuk ladder diagram di sini, ladder diagram simple. Nah, jika ingin mengedit address ini alamat input. Nah, dan ini tuh sangat penting untuk menghubungkan networknya agar dapat bekerja atau berjalan. Kita bisa double klik di tanda tanya di atas ini. Kita bisa masukkan, karena ini letaknya di sebelah kiri, kita tekan I terlebih dahulu. I124.0. Maaf, 124.0. Kita enter. Lalu di sini key, karena dia di sebelah output sebelah kanan, key 124.0. Nah, apa sih fungsinya titik di sebelahnya? Apa titik 0 ini? Nah, akhiran ini 0.0 akhiran ini, dan ini menunjukkan bit yang diambil sebagai alamat input atau alamat outputnya sehingga dapat bekerja. Begitu. Lalu kita mencoba untuk menambahkan network lain. Kita bisa menambahkan normally close di beda network. Caranya klik kanan,
kita bisa insert network atau tekan Ctrl R. Nah, di sini juga bisa kita klik title yang sama seperti tadi, tapi ini normally close. Lalu kita lakukan langkah sama seperti tadi, tetapi kita mengambil normally close. Lalu di sini coil. Nah, untuk addressnya ini tidak boleh sama, agar nantinya menggunakan E124.2. Enter. Di sini juga disamakan G124.2. Lalu kita samakan. Dan sudah lengkap. Di sini dikasih judul normally open dan normally close. Lalu kita coba menjalankan. Kita tekan terlebih dahulu. Jika sudah ditekan monitor on off-nya, maka akan keluar step 7 PLC SIM seperti ini. Lalu di sini ada tekan run P untuk menyalakan. Nah, jika sudah, kita save di sini, kita download. Lalu kita menampilkan di sebelahnya seperti ini. Lalu kita mencoba tanpa memberi input, kita tekan di sini monitor on atau off. Lalu kita mencoba menjalankan tanpa input. Bagian normally close ini harusnya dapat mengalir dari input ke output. Dari input ke output. Jadi ini tuh normally close. Jadi ini power saat diberikan tanpa diberi masukan address atau input 0 atau 1 di sini. Seperti ini. Nah, ini kontak relnya terputus. Nah, normally close arus listrik ini tetap bisa mengalir dari input ke output. Jadi arus mengalir dan dapat menghidupkan kontak coil output ini. Gitu. Lalu yang untuk normally open ini, dia power diberikan dalam keadaan normal, kontak relaynya ini bisa membuka atau memutus aliran, dan jika seperti ini kan alirannya masuk, tapi karena dia kontak relaynya bisa terbuka atau terputus, tidak otomatis mengalir. Nah, sehingga aliran listriknya itu tidak bisa mengalir untuk menghidupkan output coil ini, seperti itu. Lalu kita mencoba untuk memberi input 0. Nah, saat diberikan input 0, normally open ini ini kontak relaynya terbuka, sehingga alirannya itu bisa mengalir menuju ke output atau coil ini. Lalu di normally close ya sama seperti tadi. Lalu kita coba memberikan input. Kita coba memberikan input angka 2 di sini. Lalu kita run, kita jalankan. Nah, di sini normally open sama seperti tadi. Dia kontak relaynya terputus sehingga aliran tidak bisa mengalir menuju output. Lalu yang untuk normally close, nah, jika dia diberi input ini sesuai address belakangnya ini 2, maka yang normally close ini akan terputus.
Kita coba stop, kita coba 1, kita tekan run. Ya sama seperti tadi, mohon maaf. Lalu kita stop. Ya seperti ini. Lalu kita akan mencoba percobaan lain, simulasi lain, yakni counter dan timer. Ini kita stop terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan di sini. Maaf. Untuk menambahkan network, jangan lupa untuk mematikan monitor di sini. Jika tidak dimatikan, maka kita tidak akan bisa untuk klik kanan. Lalu jika sudah kita matikan monitor on off-nya, kita bisa klik kanan, lalu insert network. Nah, kita bisa menambahkan network di sini. Lalu kita di sini akan mencari timer. Nah, timer dan counter sebenarnya kita bisa cari di sini. Kita fokus ke timer terlebih dahulu. Kita tekan plus di sini untuk mencari lebih banyak. Kita menggunakan SODT di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita di sini tambahkan, di sini klik, kita tambahkan normally open. Lalu di sini kita tambahkan coil. Nah, ini ada timer SODT. Di sini S ini keterangannya adalah sinyal set atau trigger timer. TV ini time value. Jadi ini time value pada timer. Nah, kita nanti menulisnya dengan format S5T underscore TV. Nah, maksimal TV ini adalah second yang akan kita masukkan. R ini adalah sinyal reset pada timer. Q ini adalah output. B ini menunjukkan waktu countdown dalam kode biner. Lalu BCD ini menunjukkan waktu countdown dalam kode maksimal. Nah, SODT ini atau on delay timer, dia ini timer yang aktif menghitung timer saat input S diberi sinyal. Nah, jika output bernilai 1 saat waktu timer berlalu dan input S masih bernilai 1, apabila sinyal S berubah saat timer masih berjalan, timer akan berhenti dan output Q masih bernilai 0. Lalu kita langsung saja mencoba. Lalu sama seperti tadi langkah-langkahnya, kita memilih network yang berbeda dari network 1 dan network 2. Di sini kita beri judul timer. Di sini. Lalu di sini karena di sini I242 sudah digunakan, I240, kita bisa menggunakan I243. Di sini I24.3 sebagai output. Lalu di sini ada di sini I24.3. Lalu di sini ada TV. Di sini bisa diberi nama T1. Nah, di sini ada TV atau time value pada timer. Kita mengetiknya dengan S5T underscore jumlah timernya kita atau berapa. Di sini saya ingin menekan 5 second. Lalu di sini ada reset. Nah, reset ini dia kita menambahkan address lagi. Jadi di address berapakah dia akan mereset. Ini 1.
kurang 1 juga. Di sini yang belum, ini I 124.4 seperti ini. Jika sudah, kita tekan di sini download, tekan yes, lalu kita nyalakan monitor on atau off, tunggu sampai ada warna biru seperti ini, lalu kita tekan 7 step PLC nya ini, kita coba tekan run di sini. Nah, di sini saya setting 5 detik input ini bisa menuju ke outputnya. Nah, lalu saat saya menekan di sini ada I124.4 atau bit terakhir 4 untuk reset, kita akan tekan input 4, maka ada listrik akan mereset di awal di I124.3 yang awal di sini, di input yang awal. Baik, percobaan simulasi berikutnya ke counter. Lalu ini kita stop terlebih dahulu. Ini kita matikan terlebih dahulu. Kita bisa tambah insert network lagi untuk counter. Untuk counter di sini kita bisa milih di sini counter. Di sini ada macam-macam S_CUD, SCU, SCD, SC dan lain-lain. Di sini saya menggunakan counter SCU. Kita klik double di sini. Kalau kita menambahkan empty box, ada in dan out-nya. Kita tambahkan ini, maaf, input. Di sini coil. Kita menggunakan address yang berbeda. Di sini I243 dan I2. Baik, di sini menggunakan input I124 karena di sini 4 dan 3 sudah digunakan. Kita menggunakan I124 bit 5. Lalu di sini juga I124 5. Lalu di sini ada counter CU, SPVR, Q, CV, PCD. Nah, di sini CU di sini ada counter up, pencacah maju. Jadi counter up menghitung maju dari 0 hingga mencapai suatu nilai yang ditentukan oleh preset value. Jadi PV di sini adalah preset value, di sini ada reset. Baik, kita melengkapi di sini yang kurang-kurang. Di sini ada ditambah C1. Lalu ini CMP-nya kita milih yang 9i. Jika sudah, ada in satunya. Di sini CV dan in 1 sama-sama diisi MB. MB sendiri adalah memory word. Nah, memory word ini untuk memindahkan hitungan ke variabel PLC. Nah, nilai hitungan di memory word ini bisa dimanfaatkan untuk proses yang lain, misalnya sebagai menghitung interlocking, jumlah produk yang lewat. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menuliskan memory word MB10, memory word 10. Klik enter. Di sini juga memory word 10. Lalu di sini ada hitungan. Jadi untuk menggunakan counter
Jadi misal kita menekan 3, jadi setelah 3 hitungan nanti maka output dari Q124.5 ini akan aktif. Seperti ini, kita enter. Nah, lalu reset time-nya kita menggunakan address yang belum tersedia, yang tadi di atas belum ada. Kita bisa di sini input 124.6 seperti ini. Jika sudah, kita cek ulang, lalu kita tekan download di sini, klik yes. Nah, sampai muncul tanda highlight biru seperti ini. Lalu kita tekan tadi 7 step PLC SIM-nya. Kita run terlebih dahulu, kita masukkan input atau address di sini. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, karena saya memakai normally open, maka arus berhenti sampai di sini, tidak langsung mengalir ke output coil 124.5 ini. Jika diberi input 1 juga sama. Nah, jika diberi input 5, maka akan berjalan ke sini. Arus listrik melewati counter 1 melewati ke sini. Nah, tetapi belum sampai menyentuh ke output. Nah, lalu kita di sini menekan atau ada 3 hitungan yang seperti tadi sudah dimasukkan atau set pointnya 3. Kita bisa menekan sebanyak 3 kali di sini. Di sebelah sini kita tekan sampai 3. 1, 2, 3. Lalu akhirnya arus listrik bisa mencapai output di sini Q124.5. Lalu untuk menekan reset kembali, kita bisa menekan tombol ini. Nah, maka arus listrik akan kembali menuju ke reset. Baik, itu tadi penjelasan mengenai PLC Siemens, tentang teorinya dan simulasinya dalam Simatic Manager. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.